Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan dia ke dalam sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Jadi ukuran sukses manusia itu apabila dimasukkan kemana? Sorga. Dunia ini bukan ukuran sukses. Orang kaya raya, punya mobil banyak, punya rumah besar, punya usaha maju, bukan sukses. Itu cobaan dan ujian buat dia. Sukses yang hakiki, sukses yang abadi, ketika orang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, baru dikatakan sukses. Kalau kita mau lihat orang yang sukses, pertama kali para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam. Para nabi dan rasul, semua adalah orang yang sukses. Yang kedua, para sahabat. Karena para sahabat dijamin dengan sorga. Wa kullan wa'adallahu husna. Dan semua kami janjikan mereka dengan sorga. Itu orang sukses. Maka yang kita ikut jejaknya orang-orang yang sukses. Nanti saya akan sebutkan apa aja yang dapat memasukkan kita ke dalam sorga. Jadi Allah menyebutkan orang yang jauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, itu sukses. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang sorga, selalu Allah sebutkan dengan fauzul azim, kesuksesan yang besar. Fauzul azim Allah sebutkan. Kalau dunia enggak. Maka yang keempat Allah sebutkan tentang dunia di ayat itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dunia melainkan kehidupan yang bagaimana? Menipu. Kita jangan tertipu. Dan banyak manusia tertipu dengan dunia ini. Banyak sudah tertipu dengan dunia. Orang kejar-kejaran dengan dunia. Nabi SAW ditawarkan oleh malaikat. Yang malaikat ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dan belum pernah turun ke muka bumi ini. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ini malaikat. Sejak diciptakan oleh Allah belum pernah turun ke muka bumi ini. Dia akan menyampaikan sesuatu dari Allah. Kata malaikat ini mengatakan begini kepada Nabi Muhammad SAW, apakah engkau mau, ini Allah yang menawarkan melalui malaikat ini, apakah engkau mau dijadikan seorang rasul sekaligus seorang raja, atau engkau seorang rasul tapi juga seorang nabi? Apa jawaban kata malaikat Jibril? Tawadhu ya Rasulullah. Tawadhu ya Rasulullah, kata malaikat Jibril. Apa jawab Nabi SAW? Bal abdan rasula. Bal abdan rasula. Aku ingin jadi seorang hamba dan juga seorang rasul. Kalau Nabi pengen jadi raja, dikasih enggak? Dikasih sama Allah. Raja, semua fasilitas, semua singgasana dikasih sama Allah SWT. Tapi Nabi enggak mau. Karena tujuan hidup seorang mukmin bukan dunia. Apa? Sorga, bukan dunia. Kemudian pernah terjadi, ini riwayatnya sahih. Dan pernah terjadi juga ketika Nabi tidur SAW, bangun tidur Nabi kelihatan bekas tikar. Umar menangis radhiyallahu an. Ya Rasulullah, engkau pemimpin dunia, pemimpin akhirat. Sedangkan aku lihat Persia Romawi kerajaannya luar biasa, kok engkau seperti ini? Umar menangis melihat Rasulullah SAW. Artinya dengan kehidupan yang sangat sederhana sekali Rasulullah SAW. Apa adanya hidup ini. Kemudian kata Rasulullah kepada Umar, ya Umar, ama tarda an takuna lahumud dunya walal akhirah. Wahai Umar, apakah engkau tidak redha bagi mereka itu semua orang kafir dunia, dan bagi kita akhirat? Yang dipilih yang mana? Akhirat. Dunia, sekaya-kayanya manusia semuanya, hidupnya berapa tahun? Paling 60-70. Sedangkan sorga jutaan tahun tanpa hitung. Nggak ada kematian lagi di sorga, nggak ada kematian lagi di neraka. Disembelih kematian itu di hari kiamat nanti, disembelih. Nggak ada lagi kematian, kehidupan yang abadi. Orang milik kehidupan yang abadi, bukan dunia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan juga dalam riwayat yang lain. Ini semua riwayatnya riwayat Bukhari. Yang tadi, yang pertama tadi, yang kedua ini riwayat Bukhari. Kata Nabi kepada Umar bin Khattab, tilka ummatun ujilat
thayyibatun fil hayati dunya. Mereka satu kaum yang Allah segerakan kenikmatan dunia, di akhirat mereka nggak dapat apa-apa. Kebaikan mereka diberikan ganjaran di dunia, di akhirat tidak. Orang kafir ada yang membantu orang miskin, orang fakir, membantu orang yang terkena gempa, tsunami. Kafir dibalas oleh Allah dunia, tapi di akhirat tidak. Semua dibatalkan amalnya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapkan seluruh amal mereka, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Enggak ada. Tapi orang beriman akan terus pahalanya jari sampai hari kiamat. Selama dia ikhlas dan selama dia mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadi juga pada Nabi SAW. Artinya Nabi tujuan hidupnya sorga. Ini yang kita ikut. Tujuan Nabi sorga hidupnya, bukan dunia. Ditawarkan pada waktu di Mekah ketika susah luar biasa Nabi SAW mendakwakan dakwah tauhid. Para sahabat disiksa, diusir. Kalau kamu berhenti dalam dakwah ini, aku tawarkan kamu kekuasaan, harta, atau wanita yang paling cantik di Mekah. Nggak mau Nabi semuanya. Bukan itu yang dicari. Tetap mau dakwah meskipun disiksa, meskipun dimusuhi, meskipun diusir, tetap dakwah ini. Dakwah ini yang bermanfaat buat dunia dan akhirat. Bermanfaat buat siapa? Buat semuanya. Buat akal manusia, buat hati manusia, buat pribadinya, buat rumah tangganya, buat masyarakat, buat negara. Dakwah ini bermanfaat. Ini dakwah ini berkah oleh Allah Ta'ala. Aisyah pernah radhiyallahu anha dikasih kasur oleh seseorang. Kalau dikasih sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pulang, lihat dari mana Aisyah? Dari hadiah dari tetangga. Rudih ya Aisyah, kembalikan. Aisyah nggak mau, dikasih hadiah, kembalikan. Akhirnya terakhir Nabi katakan, wa Aisyah kembalikan. Kalau seandainya aku mau, Allah jadikan gunung di Madinah, Allah jadikan sebagai emas untuk aku. Kalau aku mau, Allah jadikan gunung di Madinah ini menjadi emas untuk aku, kata Rasulullah. Tapi Nabi nggak mau. Nabi hidup dengan apa adanya sebagai contoh teladan yang baik bagi umat ini. Beliau tidak kaya raya, tidak, sederhana hidupnya. Pernah cuma ada 3 butir kurma di rumahnya. Pernah juga tidak ada apa-apa, yang ada cuma air dan kurma. Itu hidupnya Rasulullah SAW, sederhana. Tidak seperti yang sekarang, orang hidup dengan berbagai macam kemewahan yang ada. Dan itu berat. Semakin banyak harta itu, semakin berat nanti di hari kiamat. Makanya Nabi SAW tidak khawatir kalau umatnya fakir. Bukan kita disuruh jadi fakir, enggak. Nabi di antara doa Nabi berlindung dari kefakiran Nabi. Tapi Nabi tidak khawatir kalau umatnya fakir. Yang Nabi khawatir umatnya kaya, berlomba-lomba dengan dunia. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda SAW, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Kata Nabi SAW, bukan kefakiran yang aku takut sekalian, tapi yang aku takut atas kalian dibukakan pintu dunia ini oleh Allah. Kalian kejar-kejaran masalah harta, bersaing, berlomba-lomba masalah harta, mencari dunia. Lantas dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia ini membinasakan orang-orang sebelum kalian. Makanya dunia ini mata'ul gurur. Dan dunia ini indah dan banyak orang tertipu. Bukan 1, bukan 2, jutaan manusia sudah tertipu dengan dunia ini. Jutaan manusia. Kalau mau dihitung sampai sekarang sudah miliaran manusia sudah tertipu dengan dunia ini. Miliaran manusia. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain yang sahih. Kalau yang tadi saya sebutkan riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun." Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa
Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia ini indah dan manis. Dunia ini indah dan manis. Dan Allah SWT menjadikan kalian sebagai khalifah untuk mengelola bumi ini agar kalian menegakkan ibadah kepada Allah. Maksudnya mengelola ini sebagai khalifah, bagaimana menegakkan ibadah kepada Allah. Antum ingat tuh yang tadi, yang awal. Bukan untuk sibuk dengan dunia, bukan. Tapi bagaimana manusia ini dia mengelola dunia ini dalam rangka menegakkan ibadah kepada Allah.